wabarakatuh. Salam inovasi. Jumpa lagi dengan kami pada acara One Day One Innovation. Saat ini dengan kami sudah hadir di studio podcast kita adik kita Berlin Fitrah Al-Kausar dengan inovasinya yang berjudul Akiteri, yaitu alas kaki injak antibakteri. Apa sih itu Akiteri? Coba kita tanya dengan adik kita berikut ini ya. Selamat pagi, selamat datang adik Berlin Fitrah Al-Kausar. Sehat? Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi ya. Masih sekolah daring? Masih. Belum ini ya, belum sekolah ke sekolahnya, maksudnya pergi ke sekolah gitu ya, masih daring. Bagaimana sih perasaannya dengan sekolah daring? Senang karena bisa lebih lama waktu dengan keluarga kan. Dan juga ada plus minusnya sebenarnya. Untuk plusnya sendiri ya tadi yang saya sampaikan bahwa banyak waktu untuk keluarga kita habiskan dengan keluarga, bermain-main, bercengkrama kayak gitu. Tapi untuk minusnya sendiri ya dengan situasi pandemi kan kita belum terbiasa. Jadi masih butuh adaptasi lagi sehingga pada kedepannya ya bisa lebih lancar lagi. Baik, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga Amin. Kita bisa beraktivitas secara normal. Baik, Akiteri, saya tertarik nih ya, alas kaki injak antibakteri ya, Berlin ya. Apa sih yang melatar belakangi bisa timbul ide untuk mempunyai inovasi ini? Dengan teman-teman atau sendiri gitu idenya timbul? Kalau timbulnya sendiri itu karena banyak masalah sebenarnya di lingkungan sekolah kami. Kebetulan juga di sekolah kami kan lingkungan asrama. Jadi timbullah masalah, yaitu salah satunya masalah bau kaki tadi. Nah kami pun berusaha sebagai generasi muda kan, berusaha untuk menyelesaikan dari masalah tadi. Dan kebetulan juga di sekolah kami juga ada namanya program LKTI internal untuk membuat seperti penelitian itu, dan disitulah wadah kami sebagai siswa di sana untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dan juga kami juga melihat masalah di sekitar sekolah kami juga, yaitu masalah eceng gondok ini. Kebetulan di sekolah kami kan di pinggir sungai kan Bu. Nah terdapat juga banyak sekali eceng gondok, sehingga kami berpikir kenapa kita enggak untuk menggunakan atau memanfaatkan si eceng gondok tadi. Jadi dari situ loh. Oh, ini dari eceng gondok ya? Iya, eceng gondok dan pelepah palem. Bagaimana sih proses pembuatannya? Coba diceritakan kepada sobat inovasi sekalian. Jadi untuk proses pembuatannya itu yang pertama kami mengumpulkan bahan bakunya yang seperti eceng gondok, pelepah palem, dan juga kami menambahkan asam sitrat dari kulit jeruk sebagai penambah aromanya dan antibakterinya. Mencegah bau enggak ya? Iya, untuk mencegah bau juga. Baik. Nah, untuk pertama sih kami mengolahnya menjadi halus terlebih dahulu menggunakan blender. Kami menggunakan blender dan kami campurkan kedua bahan tadi, eceng gondok dan pelepah palem. Kemudian kami masak dengan menggunakan bahan kimia yaitu sodium hidroksida atau NaOH. Yeah. Kami masak selama kurang lebih 1 jam dan habis itu kami masuk ke proses bleaching. Bleaching itu seperti pemutih gitu dengan menggunakan bahan kimia lagi. Jadi bahan kimianya itu yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Nah setelah jadi putih kami cetak dan kemudian kami jemur di bawah sinar matahari. Berapa lama itu menjemurnya? Kalau misalnya cuacanya bagus, itu bisa sehari sampai 2 hari. Kalau hujan bisa sampai lama ya? Lebih lama. Bisa nggak sih dikeringkan di dalam oven gitu? Bisa. Kami untuk mempersingkat produksinya, kami menggunakan oven juga pada saat itu. Lebih cepat ya? Lebih cepat prosesnya. Baik. Kira-kira nih manfaatnya apa aja sih sehingga produk ini disarankan untuk dipakai? Jadi produk kami ini selain menggunakan bahan alami tadi yang seperti saya ucapkan, yaitu eceng gondok dan pelepah palem, produk kami ini juga otomatis ramah lingkungan kan Bu? Ya betul.
sehingga pada saat setelah digunakan juga tidak menimbulkan masalah baru. Dan juga produk kami juga bisa untuk mereduksi bakteri, yang artinya ketika dipakai bisa untuk mereduksi bakteri, alhasil bisa untuk mengurangi bau kaki tadi. Jadi ini proses pakainya dilepas terus dimasukin ke dalam alas kaki gitu ya? Iya, ini langsung dilepas dan langsung dimasukin. Dimasukin dalam alas kaki. Tahan berapa lama ya? Kalau ketahanan sendiri keefisienannya bisa sampai seminggu. Ini kan sudah di-upgrade dari proses penelitian kami kan. Di-upgrade terus tuh bisa sampai bukan seminggu, sebulan. Untuk keefektifan dalam mereduksi bakteri, tetapi ketahanannya atau bentuk fisiknya tuh seminggu kali ya. Karena diinjek-injek terus kan ini. Sesuai aktivitas dari penggunanya. Kalau misalnya berat atau misalnya bermain futsal atau lebih cepat rusak ya. Baik. Kira-kira ini udah ini belum ya, diproduksi secara massal belum, atau hanya dipakai di lingkungan Seman Sumsel ya? Dari Seman Sumsel kan ini ya? Udah dipakai di sekolah atau sudah ada produksinya secara massal? Kalau secara massal masih belum, Bu. Tapi untuk pemakaian masih sudah beberapa orang sudah mencoba dalam kesehariannya untuk memakai produk kami. Terutama di teman-teman ya? Teman-teman, ada beberapa dari guru. Sudah ini belum ditanyain gitu ya, maksudnya ada testimoni dari mereka bagaimana sih perasaannya setelah pakai ini dan ketika sebelum pakai ini dan setelah pakai ini, apa yang dirasakan? Untuk testimoninya tuh lebih ke siswa berkomentar bahwa produk kami ini nyaman karena ya sudah menggunakan sesuai dengan kaki gitu ya? Ya, sesuai dengan kaki. Di sini juga ada ukurannya dari 38 sampai 41. Oh, sudah ada ukurannya ya? Ya, ada ukuran 41, 38, 39. Oh gitu. Nah, terus tanggapan teman-teman bagus gitu? Mereka cukup puas dengan apa ada keluhan-keluhan dari teman-temannya setelah pakai ini? Keluhannya misalnya sih terlalu tebal atau misalnya agak licin deh dasarnya atau bagaimana? Kalau keluhan sendiri sih lebih ke ketahanannya. Kan dari bahan alami tadi sehingga relatif lebih mudah untuk rusak gitu. Inovasi ini dikembangkan sendiri atau bersama teman-teman di sekolah di Seman Sumsel? Kalau di sekolah sih kami ada tim sendiri, tim dari peneliti untuk mengembangkan seperti ini. Jadi bukan saya sendiri, tapi bersama guru-guru juga, guru pembimbing dan teman satu tim saya. Satu tim ya. Hambatannya deh dalam proses pembuatan ataupun proses inovasi sampai kepada uji coba. Apa yang dirasakan sebagai hambatan ataupun kendala-kendala pada proses tersebut? Kalau kendala sih lebih ke hal kami mendapatkan suatu sampel itu, karena kan kami masih menggunakan beberapa cara alami atau cara tradisional bisa dibilang untuk memproduksi si bahan ini. Seperti tadi kami menggunakan sinar matahari tadi yang belakangan ini masih musim hujan dan sulit diprediksi juga kan, sehingga kami beralih untuk menggunakan oven tadi. Kalau enceng gondongnya banyak ya? Kalau enceng gondongnya sedang musim hujan ini lumayan melimpah. Kalau kemarau agak susah mencarinya? Lumayan. Kemarin kan mendapatkan ini ya, anugerah inovator ya, yang nomor 3 kalau saya nggak salah, untuk kategori siswa inovatif dari Pak Gubernur. Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur gitu bilangnya? Senang kan? Senang sekali Bu. Senang sekali karena bisa masuk ke Geri Agung gitu. Geri Agung terus langsung bertemu dengan Pak Gubernur, berfoto. Tentunya pengalaman yang tidak terlupakan ya. Harapan kedepannya jadi apa kalau misalnya sudah ini diberikan penghargaan oleh Pak Gubernur atas Akiteri ini? Harapan kamu kedepannya terhadap inovasi yang telah kamu buat ini? Harapannya sih kami ingin bahwa produk kami ini bisa bekerja sama dengan produk-produk atau
perusahaan-perusahaan sepatu lainnya seperti Speck atau yang produksi sepatu lokal lainnya, sehingga pada masa ke depan nanti masyarakat tidak perlu risau lagi, tidak perlu takut lagi akan masalah bau kaki tadi. Oleh karena itu ketika mereka memakai produk kami ini bisa lebih lancar lah dalam kehidupannya, karena tidak terganggu dari masalah bau kaki tadi. Sudah ada belum ya kerjasama dengan pihak pemerintah ataupun pihak swasta untuk produksi Akiteri, dan sudah diperiksa atau diuji belum ya, uji labnya kah, uji ketahanan fisiknya kah, sehingga layak dipakai di masyarakat? Untuk kerjasama sih kami masih belum dapat kerjasama dari perusahaan apapun. Dan untuk ketahanan sendiri ini kan dari penelitian nih, program penelitian tadi, sudah dalam penelitian tersebut kami sudah melakukan berbagai uji, dari uji fisik, uji ketahanan, uji penyerapan air, hingga uji bakteri yang kami lakukan di Universitas Sriwijaya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa produk kami ini memang bisa untuk setidaknya layak untuk dipakai oleh masyarakat. Gitu. Sobat Inovasi, tentunya dengan inovasi ini diharapkan ke depannya ada pihak-pihak swasta atau pihak pemerintah yang bisa bersama-sama untuk memproduksi secara massal ya, karena ini masalah bau kaki tentunya masalah bagi kita semua. Dengan alat ini tentunya akan mengurangi bau kaki, mudah-mudahan ya. Terima kasih Berlin Fitra Al-Kausar atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang telah diciptakan atau yang telah dibuat oleh teman-teman kita dari Seman Sumsel bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat walaupun di tengah pandemi. Stay healthy, be happy. Dan juga jangan lupa jurus kita 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang untuk berinovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?